Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai atom hidrogen. Nah, jadi sebelumnya kita telah memiliki persamaan diferensial radial dari fungsi gelombang atom hidrogen pada koordinat relatif, yaitu minus h per kuadrat per 2 mu seper r kuadrat ddr r kuadrat dr besar per dr ditambah minus L plus 1 per R kuadrat R besar dikurangi K E kuadrat per R R besar sama dengan RE R besar. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa mengambil U itu sama dengan R kalikan R besar, sehingga R besar itu dia adalah U per R, sehingga turunannya dr besar dr sama dengan ddr u per r, yaitu minus u per r kuadrat ditambah seper r du dr, dan r kuadrat ddr dari r besar sama dengan minus u r du dr. Jika kita turunkan lagi, kita dapatkan minus du dr ditambah du dr ditambah r d kuadrat u dr kuadrat, yang mana ini saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan R d kuadrat U dr kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menuliskan persamaan radial atom hidrogen dalam suku U, di mana angka awalnya kita kalikan persamaan ini dengan R kecil, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, yang mana ini sudah bisa diubah menjadi U, yang ini dia adalah R d kuadrat U dr kuadrat, sehingga kita akan memiliki bentuk persamaan diferensial untuk U seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau ketika R-nya sangat kecil. Jadi, maka kalau R-nya sangat kecil, suku seper R kuadrat di sini dia akan lebih mendominasi ketimbang suku seper R di sini, apalagi sebuah konstanta di sini. Sehingga kita bisa memiliki bentuk seperti ini. Jadi suku di sini tuh dikalahkan dari sini, sehingga kita bisa melenyapkan kedua suku ini, dan kita dapatkan d kuadrat u per dr kuadrat ditambah l plus 1 per r kuadrat u sama dengan 0. Jadi kita menghilangkan h per kuadrat per 2 mu, karena sama dengan 0 kita kalikan 2 mu per h per kuadrat semua. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa gunakan solusi deret pangkat Frobenius. Jadi kita misalkan U sama dengan jumlah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an r pangkat n ditambah s, sehingga turunannya dudr nya dia adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an pangkatnya turun n plus s r pangkat n plus s minus 1. Turunan keduanya d kuadrat u dr kuadrat itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an n plus s minus 1 dikalikan dengan r pangkat n plus s minus 2. Nah, kemudian r kuadrat d kuadrat u dr kuadrat itu sama dengan, karena ini n plus s plus 2 dikalikan n plus s minus 2 dikalikan r kuadrat, berarti jadinya n plus s. Nah, dengan demikian ketika kita substitusikan pada persamaan diferensial, kita akan dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, karena r pangkat n plus s nya itu dia tidak mungkin sama dengan 0, maka suku yang ada di dalam kurung kotak ini harus sama dengan 0. Nah, persamaan inisialnya kita ambil ketika n nya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan L nya sama dengan 0, yaitu A0 S minus 1 dikurangi L plus 1 itu harus sama dengan 0. Nah, karena A0 nya enggak 0, maka suku yang di dalam kurung yang harus sama dengan 0, sehingga S kuadrat dikurangi S dikurangi L kuadrat dikurangi L sama dengan 0. Kita pisahkan yang kuadrat, S kuadrat minus L kuadrat dikurangi L plus S sama dengan 0. Kita bisa bentuk S kuadrat minus L kuadrat menjadi S plus L dikalikan dengan S minus L. Kita keluarkan semua S plus L nya,
kita dapatkan bentuk seperti ini, dan kita hasilkan S-nya harus sama dengan minus L atau sama dengan L plus 1. Nah, kalau kita tinjau persamaan koefisien deret pangkatnya, AN, N plus S pada 1 dikurangi L plus 1 sama dengan 0. Kalau kita masukkan, karena S sama dengan minus L dan L plus 1, nah kalau kita masukkan N nya sama dengan 0, jelas suku yang di dalam kurung ini yang sama dengan 0, sehingga A0 nya nggak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita masukkan S nya tapi N nya nggak sama dengan 0, berarti N nya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, ternyata suku yang di dalam kurung ini dia nggak sama dengan 0. Jadi misalkan 1, kalau S nya minus L gitu kan, berarti 1 minus L, ini 1 berarti ini minus L. Jadi kan nggak saling menghilangkan sama L plus 1 di sini, hingga suku yang di dalam kurung ini nggak sama dengan 0. Kalau ini harus sama dengan 0, maka AN nya harus sama dengan 0 untuk N yang lebih besar daripada 1, sehingga U nya memiliki solusi U sama dengan A R pangkat L plus 1 ditambah dengan B pangkat R pangkat minus L. Jadi U nya sama dengan R pangkat S karena N nya 0. Nah, karena U harus hilang pada R sama dengan 0, maka suku R pangkat minus L itu dia harus dibuang, karena R pangkat minus L kalau tak dimasukin R nya sama dengan 0 kan tak hingga gitu kan, jadi harus dibuang, sehingga U nya bisa didekati dengan R pangkat L plus 1 pada R yang sangat kecil. Nah, jadi kita memiliki persamaan diferensial seperti ini. Sebelumnya tadi kita telah membahas bagaimana perilaku U ketika R-nya sangat kecil. Sekarang kita tinjau jika R-nya sangat besar. Kalau R-nya sangat besar, maka suku seper R kuadrat ini dan seper R itu dia akan mendekati 0. Sehingga persamaan diferensial untuk U-nya dia hanya tersisa D kuadrat U per dr kuadrat ditambah 2 mu E per H bar kuadrat U sama dengan 0. Nah, agar mendapatkan solusi terikat, yaitu ketika elektron dan proton saling terikat satu sama lain. Jadi yang kita harapkan itu kan solusi ketika elektronnya dia mengitari proton kan, bukan ketika elektronnya keluar dari atomnya. Jadi dia harus terikat, maka energinya haruslah negatif. Makanya kita definisikan sebuah konstanta lambda kuadrat itu dia adalah 2 mu mutlak E per H bar kuadrat. Jadi dia dipastikan positif, atau kita bisa menuliskan minus 2 mu E per H bar kuadrat. Nah, kalau ini itu juga sama saja karena E nya negatif kan. Nah, ini kan udah pasti positif. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan diferensial seperti ini, dan kita dapatkan solusinya U mendekati E pangkat plus minus lambda R, dimana karena E pangkat lambda R itu divergen ketika kita masukkan R nya mendekati tak hingga, maka E pangkat lambda tak hingga itu kan ya tak hingga juga, jadi kita harus membuang solusi E pangkat lambda R di sini. Dan solusi U kita pada limit R sangat besar yaitu mendekati E pangkat minus lambda R. Sehingga secara umum UN harus memiliki bentuk R pangkat L plus 1 E pangkat minus lambda R dikalikan sebuah fungsi yang kita cari Fr. Nah, solusi umum U harus memenuhi persamaan radial seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mencari turunan kedua dari U terhadap fungsi F di sini. Jadi kita memiliki du dr, jadi kita memiliki du dr, dan kalau kita memiliki hubungan U seperti ini. Kalau kita gunakan aturan perkalian, turunan yang pertama L plus 1 nya turun, R pangkat L, E pangkat minus lambda, FF. Nah, sekarang lambdanya yang turun, minus lambda, R pangkat L plus 1, E pangkat minus lambda, FF. Sekarang yang diturunkan F nya.
turunan keduanya ya tinggal menurunkan ini. Tapi ada 3 suku di sini. Jadi kita bisa memisahkan. Yang suku pertama, kita ingin menurunkan R pangkat L, E pangkat minus lambda R, FR. Jadi kita turunkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Untuk suku kedua, ketika kita turunkan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, yang ketiga, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Oh, ini di sini ya, di atas ini. Nah, dengan demikian turunan DU D kuadrat U DR kuadrat tidak lain adalah L plus 1 dikalikan yang ini dikurangi lambda dikalikan ini ditambah dengan ini. Nah, kita masukkan L plus 1 nya minus lambdanya ke dalam sini dan kita jabarkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang untuk menyederhanakan ini kita cari mana yang sama. Nah, suku ini minus lambda L plus 1 R pangkat L E pangkat minus lambda R FR ini sama, sehingga kita bisa jadikan satu nantinya. Setelah itu ada yang sama lagi, L plus 1 R pangkat L E pangkat minus lambda R DF DR ini sama. Yang terakhir ini minus lambda R pangkat L E pangkat minus lambda R DF DR sama. Sehingga kita bisa sederhanakan turunan kedua dari U kita memiliki bentuk seperti ini. Apabila kita substitusikan ke persamaan radial, kita dapatkan bentuk seperti ini, yaitu D kuadrat F DR kuadrat ditambah L plus 1 per R kuadrat FR dikurangi 2 lambda L plus 1 per R F ditambah 2L plus 1 per R DF DR ditambah lambda kuadrat F dikurangi 2 lambda kuadrat DF DR dikalikan R pangkat L plus 1 E pangkat minus lambda R. Nah, ini kan ada yang punya R pangkat L, ini juga punya R pangkat L, ini malahan R pangkat L minus 1. Jadi biar semuanya sama, kita memiliki R pangkat L plus 1, maka kita harus bagi dengan R kuadrat. Misalkan yang R pangkat L minus 1 berarti kita bagi dengan R kuadrat. Kalau yang R pangkat L kita bagi R gitu. Suku sini tetap ditambah 2 mu per H bar kuadrat dikalikan K E kuadrat per R minus L plus 1 H bar kuadrat per 2 mu R kuadrat R pangkat L plus 1 dikalikan E pangkat minus lambda R F sama dengan minus 2 mu E per H bar kuadrat R pangkat L plus 1 E pangkat minus lambda R F. Nah, jika ini kan sama kan, kita bisa colek sehingga kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kalau kita kumpulkan gitu kan, jadi kita kumpulkan yang memiliki D kuadrat FDR, jadi cuma ini aja. Terus yang memiliki DFDR, ada ini, ada ini. Terus yang lainnya dia memiliki suku F. Nah, yang di sini tetap. Nah, kemudian kita misalkan pindahkan lambda kuadratnya ke kanan, ya dapatkan bentuk seperti ini. Nah, karena kita memiliki hubungan bahwa lambda kuadrat sama dengan 2 mu mutlak E per H bar kuadrat, atau lambda kuadratnya sama dengan minus 2 mu E per H bar kuadrat. Jadi minus ketemu minus jadinya plus kan, jadinya dia menjadi 2 mu E per H bar kuadrat. Ini saling menghilangkan sehingga hasilnya 0. Hingga kita dapatkan persamaan diferensial D kuadrat F DR kuadrat ditambah 2 L plus 1 per R minus lambda DF DR ditambah 2 dikalikan minus lambda L plus 1 plus mu KE kuadrat per H bar kuadrat per R F sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus menggunakan solusi deret pangkat, di mana kita misalkan solusi F itu sama dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai tak hingga
BM dikalikan R pangkat M, dimana turunannya DFDR ini harusnya ada M di sini ya. Sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga M BM R pangkat M minus 1. Turunan keduanya D kuadrat FDR kuadrat sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga BM M kalikan M minus 1 R pangkat M minus 2. Nah, sehingga ketika kita substitusikan ke sini ke persamaan diferensial, kita dapatkan bentuk seperti ini, yaitu BM dikalikan M minus 1 R pangkat M minus 2 ditambah BM dikalikan 2L plus 2 M dikalikan R pangkat M minus 2 dikurangi 2BM lambda M R pangkat M minus 1 dikurangi 2BM lambda kalikan L plus 1 R pangkat M minus 1 ditambah BM dikalikan 2 mu KE kuadrat per H per kuadrat dikalikan R pangkat M minus 1 itu harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk seperti ini dan seperti ini. Jadi ini kita kumpulkan yang punya M pangkat minus 2 dan M pangkat minus 1. Yang di sini kita sederhanakan, kita keluarkan M-nya. Nah, sehingga kita bisa pisahkan sigma untuk yang R pangkat M minus 2 dan R yang pangkat M pangkat M minus 1. Nah, kalau kita lihat ini kan R-nya pangkat M minus 2, yang di sini R-nya pangkat M minus 1. Agar kita bisa mencari hubungan koefisien-koefisiennya, maka kita buat R yang di sini tuh pangkat M minus 2, sehingga kita geser M-nya ini menjadi M minus 1. Sehingga jumlahan di sini kan dia menjadi mulai dari 1, karena ini sama aja kalau digeser menjadi M minus 1 itu M minus 1 sama dengan 0 atau M sama dengan 1. Di sini BM-nya menjadi BM minus 1. Di sini lambda M plus L plus 1 menjadi M plus L. Dan di sini R-nya pangkat M minus 2. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan hubungan suku koefisien yang di sini dan yang di sini. Jadi BM dikalikan M plus 2L plus 1 sama dengan 2BM minus 1 dikalikan lambda M plus L dikurangi mu KE kuadrat per H per kuadrat. Ini kita pindah ke kanan, sehingga kita bisa dapatkan persamaan rekursi untuk BM, yaitu BM dibagi dengan BM minus 1 itu sama dengan 2 dikalikan lambda M plus L dikurangi mu KE kuadrat per H per kuadrat dibagi dengan M dikalikan M plus 2L plus 1. Nah, apabila kita ambil limit M mendekati tak hingga, gitu kan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi kalau kita menyelesaikan limit tak hingga kan, di sini kita bagikan M, di sini kita juga bagi M. Jadi ini sama dengan 2 lambda 1 ditambah seper L per M dikurangi mu KE kuadrat per M H per kuadrat dibagi dengan M 1 ditambah 2L per M ditambah seper M. Kalau kita ambil M yang menjadi tak hingga kan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, sehingga kita dapatkan hanya 2 lambda per M. Nah, sifat ini dia memiliki bentuk yang sama dengan persamaan rekursi dari fungsi eksponensial. Jadi E pangkat 2 lambda X itu kan jumlahan dari M sama dengan 0 sampai tak hingga 2 lambda X pangkat M dibagi dengan M faktorial, di mana BM per BM minus 1 untuk deret fungsi eksponensial. Kalau kita masukin koefisien di sini ya, BM itu 2 lambda pangkat M dibagi M faktorial, dengan BM minus 1 itu karena ini dibagi maka dibalik gitu kan, jadi M minus 1 faktorial dibagi dengan 2 lambda pangkat M minus 1.
tidak lain adalah 2 lambda per n, jadi sama. Nah, sehingga dengan sifat asimptotik untuk R yang sangat besar, Fm-nya itu dia akan mendekati E pangkat 2 lambda R. Sehingga solusi radialnya, UL-nya itu sama dengan R pangkat L plus 1 E pangkat 2 lambda R dikalikan E pangkat minus lambda R. Tidak lain dia adalah R pangkat L plus 1 E pangkat lambda R. Namun ketika kita lihat ketika R-nya mendekati tak hingga, nilainya ini dia akan mendekati tak hingga juga, dia akan divergen. Sehingga secara fisik solusi ini tuh nggak bisa diterima. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka deret itu dia tidak dibolehkan untuk mencapai suku tak hingga. Jadi sigmanya itu bukan dari 0 sampai tak hingga. Deretnya itu harus dihentikan pada suatu suku ke n. Sehingga fungsi f itu dia hanyalah sebuah polinomial order n. Jadi f-nya kita hentikan dari m sama dengan 0 sampai n saja. Bm r pangkat m. Nah, pemotongan suku ini mengimplikasikan bahwa semua koefisien bn plus 1, bn plus 2, bn plus 3, dan seterusnya itu harus sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita memiliki persamaan rekursi seperti ini, dan jika kita ambil m-nya itu dia sama dengan n plus 1 dan m minus 1-nya dia sama dengan n, maka bn besar bn besar plus 1 per bn itu sama dengan 2 lambda n besar plus L plus 1 dikurangi mu k e kuadrat per h bar kuadrat dibagi dengan n besar plus 1 dikalikan dengan n besar plus 2L plus 2, dan itu nilainya harus sama dengan 0. Dengan demikian kita memiliki hubungan lambda dikalikan n besar ditambah L ditambah 1 dikurangi mu k e kuadrat per h bar kuadrat sama dengan 0. Karena kita memiliki definisi lambda sama dengan akar dari minus 2 mu e per h bar kuadrat. Kalau di sini ada minus, maka e nya itu nggak mutlak. Dan kita definisikan bilangan kuantum n besar ditambah L ditambah 1 itu sama dengan n kecil. Sehingga akar dari minus 2 mu e per h bar kuadrat n kecil sama dengan mu k e kuadrat per h bar kuadrat, atau minus 2 mu e per h bar kuadrat itu sama dengan mu kuadrat ini, mu kuadrat k kuadrat e kuadrat per n kuadrat h bar pangkat 4. Sehingga kita dapatkan e sama dengan minus mu k kuadrat e pangkat 4 per 2 h bar kuadrat n kuadrat. Nah, perumusan ini sama ketika kita menurunkan atom hidrogen dengan hukum Newton gitu. Sehingga kita bisa definisikan definisi yang sama ketika kita menurunkan atom hidrogen dengan hukum Newton, yaitu kita definisikan jari-jari Bohr A0, yaitu h bar kuadrat per mu k e kuadrat. Sehingga kita memiliki En sama dengan minus e kuadrat per 2 A0 per n kuadrat. Nah, ini dia adalah kuantisasi atom hidrogen. Nah, karena kita memiliki lambda, yaitu akar dari minus 2 mu per h bar kuadrat En itu sama dengan akar dari 2 per e kuadrat A0 dikalikan dengan e kuadrat per 2A0 n kuadrat itu sama dengan 1 n A0. Nah, karena n itu haruslah bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka nilai n kecil yang dibolehkan itu hanyalah bilangan bulat yang tidak 0, yaitu n-nya harus sama dengan n kecilnya harus sama dengan L plus 1, L plus 2, dan seterusnya. Karena kita telah mendefinisikan n kecil itu sama dengan n besar ditambah L ditambah 1. Nah, dengan demikian, untuk nilai n kecil tertentu, bilangan kuantum orbital L itu hanya diperbolehkan memiliki nilai antara 0 hingga n-1, yaitu L-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, n-2 sampai n-1. Nah, karena kuantisasi energi hanya bergantung pada nilai n saja, dan setiap n tertentu dia memiliki sebanyak n buah L yang dibolehkan, jadi kan dari 0 sampai n-1, totalnya kan ada
N2. Nah, dan setiap L tertentu dia memiliki 2L plus 1 nilai M yang dibolehkan. Sehingga energi atom hidrogen itu dia bersifat terdegenerasi, di mana derajat degenerasi dari atom hidrogen itu dia adalah F-nya jumlah dari L sama dengan 0 sampai N-1 dikalikan jumlahan dari 2L plus 1. Nah, ketika kita jumlahkan, kita nanti akan dapatkan nilai N kuadrat. Kita bisa jumlahkan dengan deret. Nah, sehingga energi atom hidrogen dia terdegenerasi derajat N kuadrat. Nah, nanti apabila spin dari hidrogen dihitung, jadi kan ada spin up dan spin down, maka akan ada dua kali lipatnya. Atom hidrogennya akan terdegenerasi derajat 2N kuadrat. Tapi di bab ini kita masih belum membahas mengenai spin. Kita akan membahas di bab yang lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari fungsi gelombang atom hidrogen, kita akan tinjau di bagian ketiga.